Jangan terburu-buru. Gue hampir jadi gelandangan gara-gara salah ambil pekerjaan. Karena gak semua kesempatan itu rezeki, kadang bisa jadi ujian. Dan gak semua pekerjaan itu cocok sama mental dan kemampuan kita. Jujur aja, ini pengalaman yang gue alami baru-baru ini. Dan masih kebayang sampai sekarang. Jadi, beberapa hari kemarin, gue dapat pekerjaan di Pangandaran sebagai content creator. Berangkatlah gue dari Bogor ke Pangandaran, yang ngabisin waktu perjalanan selama kurang lebih 12 jam. Awalnya, gue kira vlogger content creator. Di kepala gue, pasti nggak jauh dari kameramen, editor, atau tim kreatif yang bikin konsep pada umumnya. Gue berangkatlah dengan optimis, bahkan gue bawa baju-baju sama tripod perlengkapan yang menurut gue bakal kepake buat produksi konten. Dan saat di perjalanan, sempat ada kejadian yang gue nggak gue duga. Waktu di tol arah Jakarta Cikampek, tiba-tiba bagasi yang gue tumpangi kebuka. Barang-barang gue dan penumpang lain berhamburan di tengah jalan tol. Untung banget, waktu itu lagi ada perbaikan jalan, jadi arus kendaraan melambat. Kalau enggak, gue nggak tahu itu bakal jadi gimana. Sebenarnya, itu udah jadi alarm pertama, pertanda buat gue, tapi gue lanjut. Karena gue pikir mungkin ini cuma kejadian kecil. Sampai akhirnya gue tiba di lokasi dan di situ semuanya mulai terasa berbeda. Gue memang jadi tim kreatif, tapi tim kreatif di sana bukan konsep konten yang akan dibuat, tapi jaga kebun, yang merawat, menghias kebun seunik dan semenarik mungkin, yang tidak menghilangkan nilai estetika. Masalahnya bukan di situ, tapi cara kerja tim kreatifnya itu. Jadi gini, kalau lu punya ide, mau bikin sesuatu, ya lu kerjain sendiri. Mulai dari konsep, dari bahan, bawanya, sampai membuatnya. Itu semuanya dikerjain sendiri. Contoh, gini deh, lu mau bikin jalan setapak, pakai batu di atas permukaan tanah. Nah, berarti lu harus ratain tanahnya dulu. Cari batunya di hutan, mungutin satu persatu, angkut bawa sendiri, susun sendiri, kerjain sendiri. Semua bahan materialnya, yang apapun yang kita butuhkan untuk dijadikan sesuatu, yang sebelumnya kita sudah konsep, itu kita cari sendiri di hutan. Kalau satu ide sudah selesai, lu harus pikirin lagi, ide baru lagi. Kalau sudah dapat, cari bahan sendiri, kerjain sendiri, dan sendiri lagi. Jadi butuh kreativitas tinggi, cekatan, dan fisik yang kuat, tentunya berani kotor-kotoran. Dan lokasinya itu di tengah-tengah hutan. Kalau mau ke perkampungan, jaraknya itu bukan main, jauh banget. Di situ gue mulai sadar, gue bisa nggak ya? Ini bukan kerja kreatif yang gue bayangin. Ini lebih ke kerja fisik atau survival. Dan jujur aja, fisik mungkin bisa dipaksa, tapi mental gue nggak kuat. Akhirnya dengan berat hati, gue nggak sanggup untuk melanjutkan pekerjaan ini. Dan disitulah ujian berikutnya dimulai. Karena waktu berangkat, ongkos perjalanan gue ditanggung dengan konsekuensi. Kalau nggak betah atau nggak sanggup, ongkos pulang ditanggung sendiri. Dengan kondisi gua gak bawa uang sama sekali, gua nekat, gua jalan kaki dari tengah hutan ke perkampungan yang jaraknya itu gak main-main, itu jauh banget. Sempat kesasar, bingung cari arah jalan keluar karena posisinya di tengah hutan. Akhirnya gue tanya ke warga dan akhirnya gue dapat petunjuk dan diarahkan oleh warga. Gue istirahatlah di sebuah pos sambil mikir gimana caranya gue bisa pulang. Sempat gue tawarin barang bawaan gue yang sebelumnya gue bawa dari rumah buat dijual. Baju-baju bagus yang tadinya gue banggakan, tripod yang gue kira bakal dipakai buat kerja, tapi kenyataannya gak ada yang mau beli. Waktu itu rasanya harga diri lagi diuji banget. Akhirnya gue mutusin nelpon orang rumah, minta tolong buat cariin pinjaman buat ongkos gue pulang. Sebenarnya itu momen gak enak banget buat gue. Untungnya ada satu rekan kerja yang udah lama di sana. Dia mau ke toko, gue nebeng lah sampai jalan raya. Dan dia nurunin gue di tempat yang strategis, rame, dan aman. Itu gue nggak bakal lupa sih. Makasih banget bang, udah peduli sama gue, respect pokoknya. Nah, singkat cerita, jam 3 sore gue di masjid sambil nunggu travel yang dijadwalkan berangkat dari Pangandaran jam 9 malam. Setelah gue kesana kemari, nawarin barang yang gue bawa buat dijual, tetep gak ada yang mau beli. Bayangin aja, gue nunggu 6 jam. Gue duduk di situ sendirian, mikirin hidup, bingung, capek, lapar, haus, takut. Sampai akhirnya gue numpang buka puasa di masjid. Disitulah gue ngerasa jadi musafir. Kayak orang yang lagi diuji banget. Dan jujur, itu salah satu pengalaman paling pilu dalam hidup gue. Waktu perjalanan pulang, gue naik travel dari Pangandaran ke Jakarta. Lanjut naik kereta dari Jakarta ke Bogor. Terakhir naik bus Trans Pakuan ke Bubulak. Pas sampai Bubulak, gue cuma bisa tarik napas. Gue rasa sudah aman. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga dan total perjalanan gue ngabisin waktu hampir 15 jam. Dan semua kejadian itu, gue belajar satu hal. Gak semua kesempatan yang datang itu cocok buat kita. Dan gak semua yang kelihatan menarik dari luar itu sesuai ekspektasi. Jadi buat kalian yang lagi cari kerja, tolong cari tahu dulu sedetail mungkin. Tanya sistem kerjanya seperti apa, lokasinya seperti apa, konsekuensinya apa. Supaya nggak ngalamin kejadian yang kayak gua. Karena yang paling berat itu bukan soal capek fisik, tapi ketika lu harus berjuang sendirian, tanpa uang, tanpa pegangan, dan cuma bisa berharap semuanya bakal baik-baik saja. Lagi pula banyak orang di daerah yang selama ini merantau ke Jakarta. Lah ini gua, kenapa? Jelas-jelas dari Bogor ke Jakarta itu nggak jauh-jauh banget. Kenapa harus milih ke daerah yang sangat jauh banget? Ke ujung barat Provinsi Jawa Barat. Ya begitulah kejadian dan pengalaman yang gue alami baru-baru ini. Sekali lagi buat kalian, kalau mau cari kerja, hati-hati. Ditelaah dulu. Pikir baik-baik. Jangan sampai terjadi kejadian serupa yang gue alamin. Dan buat pihak yang sudah memberikan kesempatan sama gue ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya.
Dan jika ada salah atau tingkah laku, bahkan ucapan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Dan untuk keluarga, aku minta maaf. Ternyata aku masih belum mampu menjadi seorang anak yang bisa diandalkan. BTW, ada yang pernah ngalamin hal serupa nggak kayak kejadian gue?